perusahaan yang sudah go public dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia disebut dengan perusahaan publik. Perusahaan go public biasanya di belakang nama perusahaan terdapat kata tambahan TBK yang artinya terbuka. Misalnya PT Semen Gresik Tbk. Selanjutnya, badan hukum perusahaan publik berbentuk PT atau perseroan terbatas memiliki arti bahwa setiap persero memiliki hak dan kewajiban pada tiap lembar sero yang dikuasai. Besarnya hak dan kewajiban para persero ini diwujudkan dalam nilai rupiah dan dinyatakan pada tiap lembar sahamnya. Saham sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa ini mendapatkan pemiliknya di bagian terakhir atas pembagian dividen dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Sedangkan saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara saham biasa dan saham obligasi. Karena pada saham preferen ini pemilik saham memiliki hak untuk mendapatkan dividen secara tetap. Indikator yang digunakan untuk mengetahui pergerakan saham adalah indeks harga saham. Indeks harga saham ini menampilkan suatu pergerakan indeks yang menggambarkan kondisi pasar saham pada suatu saat, apakah dalam keadaan naik atau dalam keadaan turun. Dengan mengamati indeks harga saham ini, kita bisa mengetahui apakah kondisi pasar dalam keadaan naik atau dalam keadaan turun atau tetap stabil. Misalnya di awal bulan kita melihat indeks di harga 350 dan pada akhir bulan kita mengamati lagi dalam harga 410. Nah, itu dapat kita simpulkan bahwa kenaikan rata-rata saham ini mengalami peningkatan sebesar 20%. Meskipun hanya rata-rata, dengan mengamati IHSG ini kita dapat mengetahui ekonomi yang terjadi di Indonesia. Banyaknya saham yang melantai di Bursa Efek Indonesia ini tidak memungkinkan para investor akan mengamati satu persatu pergerakan saham yang terjadi. Disitulah peran pentingnya IHSG bagi para investor. Selain itu, bagi para investor itu dapat digunakan untuk mengambilkan keputusan apakah investor akan menggelontorkan dananya untuk membeli saham atau justru malah menjual saham yang mereka miliki di waktu yang mereka rasa tepat. Bagi calon trader, IHSG berfungsi untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum melakukan trading atau transaksi. IHSG menjadi cerminan dari saham-saham yang masuk dalam LQ45. Memang tidak selamanya jika IHSG turun, saham A atau saham B juga ikut turun. Tapi seringkali IHSG ini menjadi patokan yang akurat tiap pergerakan saham-saham liquid tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Indonesia Composite Index. Merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh BEI atau yang dahulu dikenal dengan Bursa Efek Jakarta (BEJ). Pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ. Indeks ini mencakup pergerakan seluruh harga saham biasa dan saham preferen yang tercatat di BEI. Hari dasar perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982. Pada tanggal tersebut, indeks ditetapkan dengan nilai dasar 100 dan saham yang tercatat sejumlah 13 saham. Indeks harga saham gabungan IHSG sebenarnya merupakan angka indeks yang telah dihitung dan disusun sehingga menghasilkan tren, di mana angka indeks ini telah diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk membandingkan kejadian berupa perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Pergerakan dari IHSG sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu dari faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal dalam negeri dapat datang dari fluktuasi nilai tukar mata uang suatu negara terhadap negara lain, suku bunga suatu negara, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi,
BI rate, keadaan sosial, politik, dan keamanan suatu negara. Sedangkan faktor eksternal berasal dari bursa saham yang memiliki pengaruh kuat terhadap bursa saham negara lain. Yang tergolong bursa saham berpengaruh kuat di sini adalah yang berasal dari negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Jepang. Selain itu, perilaku investor juga mempengaruhi kinerja dari indeks harga saham gabungan. Selanjutnya mengenai 5 fungsi dari indeks di pasar modal. 1. Sebagai indikator tren. 2. Sebagai indikator tingkat keuntungan. 3. Sebagai tolak ukur kinerja portofolio. 4. Memfasilitasi pembentukan portofolio strategi pasif. Dan terakhir, memfasilitasi pengembangan produk. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai jenis-jenis IHSG dan perhitungannya oleh rekan saya, Marisa. Halo, selamat siang semuanya. Nah, tadi udah dijelasin materi dari dua rekan saya terkait pengantar indeks harga saham gabungan dan pengertian sekaligus sejarah singkat dari indeks harga saham gabungan. Nah, di sini saya akan menambah materi dari dua rekan saya. Materi yang akan saya bahas yaitu pembagian dari indeks harga saham gabungan dan rumus penghitungan dari indeks saham gabungan. Nah, untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah terkait dengan pembagian indeks harga saham gabungan. Ini saya mengambil dari bukunya Ibu Datin Eriska Utami yang berjudul Pasar Modal dan Teori Investasi Portofolio. Dalam bukunya dijelaskan bahwa untuk indeks harga saham gabungan itu ada dua, yaitu seluruh saham dan indeks harga saham gabungan kelompok. Untuk yang seluruh saham, indeks harga saham gabungan seluruh saham itu dimaksudkan untuk menggambarkan suatu serangkaian informasi historis mengenai pergerakan harga saham gabungan untuk seluruh saham pada tanggal tertentu. Nah, biasanya pergerakan ini tuh akan disajikan setiap hari sesuai dengan harga penutupan yang ada dalam bursa efek. Indeks harga saham gabungan seluruh saham ini disajikan untuk mencerminkan suatu nilai yang digunakan atau berfungsi sebagai pengukur atau penilaian atas kinerja suatu saham yang ada dalam bursa efek. Kemudian yang kedua yaitu indeks harga saham gabungan kelompok. Sebenarnya hampir sama seperti yang seluruh saham, akan tetapi yang indeks harga saham gabungan kelompok ini dia itu berfungsi untuk menilai kinerja saham kelompok yang ada dalam bursa efek. Contoh dari indeks harga saham gabungan kelompok adalah Jakarta Islamic Index. Pada awalnya untuk mengembangkan pasar modal syariah, PT Bursa Efek Jakarta bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management mengeluarkan saham yang berdasarkan pada syariat Islam. Nah, di Jakarta Islamic Index ini ada 30 saham yang sesuai dengan kriteria syariat Islam. Terkait dengan rumus penghitungan dari indeks harga saham gabungan. Pada dasarnya, untuk penghitungan dari indeks harga saham gabungan itu tidak berbeda jauh dengan yang indeks harga saham individual. Cuma yang membedakan di sini untuk IHSG atau indeks harga saham gabungan, kita akan diminta untuk menjumlahkan seluruh saham yang ada atau biasa disebut dengan listing. Nah, untuk metode yang dapat kita gunakan untuk penghitungan itu ada beberapa. Yang pertama yaitu metode yang paling sederhana. Dalam metode ini kita akan diminta untuk membagi total harga saham pada waktu yang berlaku dengan total harga saham pada waktu dasar yang kemudian akan dikalikan dengan 100%. Jika IHSG atau indeks harga saham menunjukkan nilai lebih dari 100%, maka dapat dikatakan bahwa pasar tengah mengalami kondisi yang bergairah. Tapi jika nilai dari IHSG atau indeks harga saham gabungan ini di bawah 100%, maka dapat dikatakan bahwa pasar tengah mengalami kelesuan. Dan apabila nilai dari IHSG itu setara dengan 100%, maka kondisi pasar dapat dikatakan stabil. Nah, metode yang sebelumnya tadi merupakan metode yang paling sederhana. Dikatakan paling sederhana karena dalam metode tersebut, nilai saham itu sama dalam mempengaruhi suatu kondisi pasar. Untuk metode yang selanjutnya yaitu metode yang lebih kompleks, di mana memasukkan unsur bobot atau timbangan di dalamnya. Umumnya dalam pasar, saham itu memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis saham yang dia memiliki pengaruh yang besar dalam suatu kondisi pasar. Artinya, apabila terjadi masalah dalam saham tersebut, maka akan berdampak pada harga saham yang lainnya. Pembobotan lazimnya merupakan jumlah saham yang didaftarkan oleh seorang emiten. Jadi di sini peran seorang emiten itu adalah terletak pada banyak atau sedikitnya jumlah saham yang didaftarkan dalam bursa efek. Nah, jika jumlah saham yang didaftarkan itu banyak, maka akan semakin besar pula pengaruh perusahaan. Begitupun sebaliknya.
Untuk metode yang selanjutnya yaitu metode yang lebih kompleks, karena dalam hal ini kita akan memasukkan unsur bobot atau timbangan di dalamnya. Dalam metode ini ada dua metode atau rumus yang bisa digunakan, yaitu rumus menurut Las-Tyres dan rumus menurut Pascal. Yang pertama yaitu rumus menurut Las-Tyres. Dalam rumus ini kita akan diminta untuk di mana total harga saham pada waktu yang berlaku dikalikan dengan jumlah saham yang beredar pada waktu dasar dibagi dengan total harga saham pada waktu dasar dikalikan dengan jumlah saham yang beredar pada waktu dasar. Hasilnya ini nanti akan dikalikan 100%. Itu tadi untuk metode yang Las-Tyres. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu metode atau rumus dari Pascal, yang mana dalam hal ini total harga saham pada waktu yang berlaku dikalikan dengan jumlah saham yang beredar pada waktu berlaku, kemudian dibagi dengan total harga saham pada waktu dasar yang dikali dengan jumlah saham yang beredar pada waktu yang berlaku, kemudian akan dikalikan dengan 100%. Nah, dari dua metode atau dua rumus tadi, manakah yang paling akurat? Untuk menentukan tingkat keakuratan dari setiap rumus, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Oleh sebab itu, ada dua ahli yang mencoba mencari jalan pintas untuk menentukan mana dari kedua rumus ini yang paling akurat. Kedua ahli tersebut merupakan Irving Fisher dengan Brodis. Yang pertama yaitu Irving Fisher. Irving Fisher, dia mencoba mencari jalan pintas atau mencari jalan keluar untuk menentukan mana rumus yang paling akurat dengan menggunakan rumus Las-Tyres yang kemudian dikalikan dengan rumus Pascal yang akan diambil akarnya. Sedangkan ahli yang kedua yaitu Drobis. Dia mengambil rumus Las-Tyres dengan rumus Pascal yang akan dijumlahkan kemudian akan dibagi dua. Nah, itu tadi untuk metode yang jauh lebih kompleks dari metode yang sebelumnya atau metode. Contoh soal dan pembahasan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Soal: tentukan indeks harga saham gabungan di mana perhitungan didasarkan pada 3 jenis saham, yaitu saham Adesa, saham Aquas, dan saham Vites. Hari dasar ditentukan pada tanggal 5 September tahun 2019. Pada hari itu, saham Adesa ditutup dengan harga 2.500, saham Aquas 5.000, dan saham Vites 1.500. Jumlah saham Adesa sebanyak 1 juta lembar, saham Aquas 2 juta lembar, dan saham Vites 3 juta lembar. Pada tanggal 10 September, harga mengalami perubahan sebagai berikut. Saham Adesa 2.700, saham Aquas 4.800, dan saham Vites 1.700. Hitung indeks harga saham gabungan pada tanggal 10 September tahun 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Pembahasan. Untuk pembahasan kali ini akan menggunakan rumus Las-Tyres seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari rumus Las-Tyres tersebut diperoleh bahwa penghitungan yang dilakukan menghasilkan nilai sebanyak 102,35%, yang berarti bahwa pasar tengah berada dalam kondisi yang baik atau bergairah. Demikian pemaparan kami tentang pengenalan IHSG. Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Semoga materi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.